Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Bawade Pradana, nomor induk mahasiswa 211720034 dari program studi teknik elektro. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Helix untuk mata kuliah Forsec. Yang pertama-tama kita akan melakukan install aplikasi Helix. Untuk step pertama, file yang telah kita download akan kita ekstrak. Klik filenya lalu klik extract here. Setelah file Helix sudah diekstrak, selanjutnya kita klik aplikasi Helix. Dalam proses penginstalan akan diberi pilihan bahasa. Kita pilih bahasa Inggris, lalu klik accept. Sebelum melanjutkan pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa fitur yang ada di aplikasi Helix Forensic. Yang pertama ada Acquisition Tools, yaitu alat akuisisi. Fungsinya mengambil citra digital dari perangkat keras seperti disk, USB, smartphone, lalu mendukung berbagai format citra forensik seperti EU01, AFF, atau RAW. Lalu bisa akuisisi jarak jauh dari perangkat jaringan. Lalu yang kedua ada File System Analysis. Ini dapat mendukung berbagai sistem file seperti NTFS, FAT32, exFAT, HFS+, ext4, dan lain-lain. Lalu bisa memvisualisasi struktur directory untuk menelusuri file yang dihapus atau yang disembunyikan. Lalu bisa melakukan pemulihan file yang dihapus. Lalu bisa digunakan untuk memori forensik, yaitu untuk alat untuk rundown dan analisis, lalu mencari artefak memori seperti password, kunci enkripsi, atau proses mencurigakan. Lalu ada mobile device forensic, yaitu ekstraksi data dari perangkat Android, iOS, dan lainnya, analisis data aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, iMessage, dan lain-lain. Lalu pemulihan pesan teks, log panggilan, kontak, dan media. Lalu yang kelima ada network forensic, yaitu alat untuk menganalisis paket jaringan dan log aktivitas, lalu melacak dan merekonstruksi seksi jaringan yang mencurigakan. Lalu dukungan untuk format PCAP, alat analisis seperti Wireshark. Lalu yang keenam ada artifact recovery, yaitu pemulihan artefak seperti identifikasi dan pemulihan artefak sistem seperti log Windows, cache, riwayat pencarian, dan file sementara. Lalu dukungan untuk mengidentifikasi malware atau kegiatan mencurigakan lainnya. Lalu yang ketujuh, timeline creation, yaitu pembuatan timeline aktivitas yang terjadi di perangkat untuk menganalisis kejadian, korelasi antara aktivitas file, penggunaan aplikasi, dan artefak sistem. Lalu yang kedelapan ada data carving. Data carving ini menyusut kembali file terfragmentasi dari blok data yang tersebar di disk. Lalu dukungan untuk berbagi jenis file seperti gambar, video, dokumen, dan lainnya. Lalu yang kesembilan, search and filtering, yaitu pencarian mendalam di seluruh file, teks, atau metadata. Lalu penyaringan berdasarkan kata kunci, jenis file, ukuran, atau tanggal modifikasi. Ke-10 ada hashing dan file signature analysis, pembandingan file menggunakan hash, ND5, SHI1, SHI256 untuk mendeteksi modifikasi. Lalu identifikasi file berdasarkan tanda tangan digital atau hash yang sudah dikenal. Lalu ada report generation atau pembuatan laporan,
yaitu pembuatan laporan otomatis yang merinci terkait temuan forensik. Format laporan dapat disesuaikan seperti file PDF, HTML, dan lain-lain. Lalu dapat menyertakan bukti visual seperti tangkapan layar atau grafis timeline. Lalu berikutnya ada encryption and decryption support, seperti identifikasi enkripsi pada file atau disk. Lalu dukungan untuk deskripsi jika kunci tersedia atau dengan teknik brute force. Lalu ada metadata extraction, yaitu menampilkan informasi metadata dari file seperti tanggal pembuatan, modifikasi, dan siapa yang membuat atau mengakses file. Lalu ada cloud forensik, yaitu ekstraksi data dari layanan cloud seperti Google Drive, iCloud, atau Dropbox, lalu melacak perubahan dan sinkronisasi file dengan perangkat cloud. Lalu ada user activity tracking, yaitu pelacakan aktivitas pengguna, yaitu menganalisis sesi login pengguna, aplikasi yang digunakan, dan log aktivitas, memantau akses ke file sensitif atau pengunduhan yang mencurigakan. Lalu ada keyword list and watch list, yaitu daftar kata kunci dan pengawasan. Fitur ini untuk membuka daftar kata kunci yang dipantau selama analisis. Pemantauan aktivitas terkait berdasarkan data terpantau kata kunci atau objek spesifik. Lalu ada cross platform support, ini kemampuan aplikasi Helix untuk melakukan analisis forensik lintas perangkat seperti Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Lalu ada automate workflow, yaitu otomatisasi alur kerja analisis forensik untuk meningkatkan efisiensi. Script yang dapat disesuaikan untuk data secara otomatis. Lalu 19 ada live analysis, yaitu analisis langsung pada sistem yang sedang berjalan tanpa perlu mematikan perangkat, menjaga integritas data saat melakukan analisis. Lalu yang terakhir ada data visualization, penyajian data forensik dalam bentuk visual, grafis, peta, timeline, membantu penyelidik memahami pola atau tren dalam bukti digital. Mungkin itu 20 hal tentang Helix forensik fitur. Kita kembali ke aplikasi Helix. Yang pertama, kita bisa melakukan previous system information, yaitu mencari tahu data desktop yang digunakan. Sistem informasi akan ditampilkan jika kita mengklik menu tersebut. Yang pertama owner, host, IP, dan lain-lain. Lalu kita dapat melakukan acquisition, lalu ada namanya incident response, lalu ada pilihan browse untuk mencari data secara terperinci di satu perangkat. Lalu ada scan for pictures. Lalu yang terakhir ada investigative notes, yaitu catatan investigasi. Kita akan mencoba menu scan for pictures. Ini dapat melakukan scan di suatu folder, bahkan walau file tersebut di hide. Menu scan for picture dapat menampilkan data picture di suatu folder walaupun picture tersebut dalam keadaan hidden atau disembunyikan. Kita dapat melakukan dengan cara load folder. Kita cari folder yang ingin kita scan. Kita coba di folder forsec, klik OK. Akan ada notifikasi, kita klik OK.
lalu akan muncul seluruh gambar yang ada di file tersebut. Hasil dari investigasi picture dapat kita tulis dalam investigation note. Seperti investigator bisa kita tulis nama kita, case number bisa kita tulis nomor sesuai kebutuhan, agency bisa kita tulis dari mana kita, dari instansi mana kita berasal, lalu di sini kita dapat menulis hasil dari investigasi kita, di mana tadi adalah pictures. Akan kita masukkan catatan foto robot, lalu foto IndiHome, bisa kita buka terus. Hasil dari investigasi ini dapat kita lakukan ekstrak ke PDF saat kita close aplikasi Helix. Contohnya kita klik file, kita klik exit, kita klik yes, lalu kita klik save PDF log file, kita klik yes, cari folder penyimpanan, kita pilih folder forsec, klik OK, lalu Helix log akan muncul di folder yang sudah kita pilih. Kita lihat hasil investigasinya. Untuk catatan yang kita tulis terdapat di investigative note, akan kita berikan highlight. Untuk sistem informasi perangkat yang digunakan ada di sistem information seperti versi operating system, owner, host, IP, dan lain-lain. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi Helix. Di bar aplikasi ini terdapat menu file, yaitu ada menu investigator note dan exit. Lalu di quick launch ada command shell, FTK imager, system information viewer, drive manager, win audit, zero view, research. Lalu ada page, di page kita ada sistem informasi, running process. Lalu di acquire, ada FTK imager, ada acquire RAM. Di incident response ada volatile tools, miscellaneous tool, password tools. Lalu ada browse, ada image scanner, lalu ada menu help. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.